Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Kali ini sebelum pujian dan penyembahan, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita datang dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baru yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kau berikan hari baru kepada kami Tuhan. Dan hari ini kami bisa berkesempatan lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu lagi Tuhan. Untuk belajar lagi lebih dalam mengenal Engkau Tuhan dalam firman-Mu. Dan juga Tuhan, tolong Tuhan berikan kami hati Tuhan. Hati yang mau mendengar Tuhan. Hati yang mau berbuat Tuhan. Hati yang semakin menjadi seperti Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik dari kami Tuhan. Semoga Tuhan untuk jemaat-jemaat juga ya Tuhan yang belum datang Tuhan, Kau yang selalu sertai Tuhan. Dan kami siap untuk memulai ibadah kami pada minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Kita mulai minggu ini dengan semangat ya. Ayo kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Tepuk tangan ya guys. Oh
sekarang saya mengundang para jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita semakin datang kepada Tuhan kita. Lagu ini tuh sangat mengena di hati saya ya. Jadi kayak dari beberapa minggu yang lalu, waktu saya mau pelayanan sebagai WL, saya mau sempat membawakan lagu ini, tapi kesempatannya belum ada gitu. Saya rasa waktu itu lagunya belum tepat, dan minggu ini saya bawakan karena saya merasa sangat tepat ya. Ayo mari kita sediakan hati kita, diri kita untuk datang kepadanya ya. Ayo kita undang Roh Kudus untuk memenuhi kita pada hari ini. Welcome you, Holy Spirit. From you, I put aside all distractions. I care for you. I care for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. I care for you.
and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't stop now. So I will call upon your name, oh,
Saya minta tolong untuk Pak Amos bisa berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Yes, Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Senang sekali kita masuki bulan April, minggu yang pertama ya, saudara-saudara. Dan saya menyambut setiap saudara-saudara yang hadir pagi hari ini. Juga yang hadir dari jauh ya. Kebetulan pagi hari ini ada tamu, saya langsung saja menyambut. Ini ada Pak Amos, silakan berdiri, dan juga Pak Nelson, silakan. Iya, oke. Terima kasih buat kehadirannya. Mereka dari Timika, saudara-saudara, bekerja di Freeport dan ada berapa hari, 4 hari di Surabaya. Karena ada hubungan dengan Kementerian Tenaga Kerja ya, begitu ya. Jadi puji Tuhan, kalau Pak Amos ini saya sudah kenal sejak dulu di Sati. Jadi Pak Amos ini adalah murid saya ya, mahasiswa saya, dan senang bisa ketemu. Istrinya juga sama-sama mahasiswa, satu kelas begitu. Makanya Bible School kadang-kadang diplesetkan menjadi bridal school gitu ya. Tempat ketemunya jodoh gitu ya. Karena sebenarnya yang berasal dari Timika adalah istrinya ya gitu ya. Kalau Pak Amos ini orang Jawa yang tinggal di Sulawesi ya, gitu ya. Dan Pak Nelson ini saya baru kenal, orang Toraja ya, begitu ya, dari Timika. Senang. Demikian juga saya menyambut saudara ya, Vinky, Vina. Kapan melahirkan Vina ya? Soon ya. Aduh, kita ketambahan anak sekolah minggu nih ya. Dan juga saudara-saudara yang hadir pagi hari ini, senang bisa bertemu dengan semua saudara-saudara. Ya, di bulan April ini kita masuk dalam satu tema, no greater love, tidak ada kasih yang lebih besar, di mana ini pernyataan Tuhan Yesus ketika dia mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk para sahabat-sahabatnya. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan satu renungan yang saya beri judul The Kiss Fake Love, ya, ciuman. Dan ternyata itu adalah cinta yang palsu. Nah, saudara-saudara pasti sudah tahu ya, ketika bicara tentang ciuman ini ya, ciuman maut yang ada di dalam Alkitab. Siapakah pelaku ciuman maut itu, saudara-saudara? Siapakah pelaku ciuman maut? Kalau saudara orang Kristen yang cukup lama, saudara tahu bahwa ciuman maut ini ternyata benar-benar membawa maut ya, saudara-saudara. Siapa pelaku ciuman maut tersebut, saudara-saudara? Yudas Iskariot. Saya beberapa waktu yang lalu membaca satu buku yang ternyata itu kemungkinan ditulis bukan oleh orang Kristen ya, tetapi lebih kepada ya, dia menulis sebuah buku yang berjudul The Most Hated Name. Nama yang paling dibenci, yaitu Yudas. Ya, Yudas Iskariot. Dan saya yakin kalau saudara orang tua
tidak akan memberi nama anak saudara-saudara Yudas ya. Ada yang memberi nama Yudas ya. Karena itu punya konotasi image yang kurang baik, tidak baik begitu nama Yudas. Saya ingat satu kali saya pada waktu di Ambon di tengah-tengah kerusuhan, anak saya yang pertama baru lahir, Excel waktu itu, dan pagi-pagi saya cari beli ayam kampung untuk kemudian dimasak dengan rempah-rempah begitu untuk Ibu Lili, dan saya belanja di pasar. Waktu itu di Ambon sudah terbagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah Kristen dan non-Kristen yang lain, dan saya belanja di pasar Kristen. Dan waktu saya mencari ayam, dan singkat cerita ada kesalahpahaman ya, karena waktu itu belum ada handphone dan saya ditinggali handphone karena saya menjadi supervisor, pengawas, overseer gitu ya, pengawas dari sekolah teologi yang waktu itu ditutup ya, dan masih ada beberapa staff dan kami serahkan kepada aparat keamanan. Singkat cerita saya dikepung di pasar dan saya ditanya, kamu Yudas, apakah kamu Yudas? Apa ya, saya dianggap waktu itu karena tahun 99 handphone belum umum, saya telepon pakai handphone dan saya dipikir seorang mata-mata begitu ya saudara-saudara. Jadi bahkan kerusuhan nama Yudas pun juga muncul saudara-saudara ya. Padahal Yudas sudah mati lama tapi namanya tetap dibawa-bawa. Nah saudara-saudara, menarik sekali karena kalau kita membaca di dalam Matius pasal 26 ayat 49, Matius 26 ayat 49 mengatakan begini, dan segera ia, yaitu Yudas, maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Salam Rabi, lalu mencium dia. Saudara-saudara, dunia Timur Tengah di sana itu adalah dunia yang jelas, pria dan wanita itu garis pembatasnya sangat jelas. Jadi mereka ketika mencium itu biasanya sebagai salam pria dengan pria, bukan pria dengan wanita. Ini lain dengan barat ya. Jadi mereka sebenarnya tidak mencium kiss mouth gitu ya, mulut ke mulut begitu ya saudara. Mereka hanya cium pinggir atau jidat begitu. Dan kadang-kadang kalau seorang raja, kadang-kadang kalau saudara melihat film, seorang raja itu mencium anaknya, dia pegang biasanya lalu dicium di jidatnya sebagai sebuah tanda cinta. Nah saudara-saudara, menarik, waktu saya coba mempelajari gestur atau gesture cium itu adalah tanda kasih dan hormat. Dan sebenarnya kata yang dipakai untuk ketika Yudas mencium Yesus ada juga di dalam Markus pasal 14 ayat 43 sampai 46. Saya bacakan ini kisahnya. Markus 14 ayat 43 sampai 46 mengatakan begini. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara, menarik. Waktu saya pelajari kata cium yang dipakai di sini itu adalah kata dalam bahasa Yunani filio. Filio itu kasih persaudaraan. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Yudas seolah mengatakan kepada orang-orang ini, nanti orang yang aku tunjukkan bahwa aku sedang mengasihi dia, mengasihi persaudaraan. Sama pada waktu Petrus ketika kisah di mana setelah dia menyangkal Yesus, dia pergi ke pantai, Yesus bangkit lalu mendatangi Petrus. Petrus ditanya oleh Yesus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab,
saya filio kepadamu guru. Saya mengasihi engkau. Jadi ini kata yang dipakai untuk kata cium itu adalah kata kerja kasih, saudara-saudara. Jadi memang saudara-saudara yang dilakukan oleh Yudas adalah bentuk tanda mengasihi Yesus, saudara-saudara. Mengasihi. Tanda mengasihi seperti hubungan antara seorang guru dengan muridnya, hubungan persaudaraan. Mereka telah bersama-sama sepanjang 3 tahun, makan bersama, bepergian bersama-sama. Jadi itu adalah tanda kasih. Tetapi tindakan kasih dan hormat yang telah dipertontonkan oleh Yudas di sini adalah sandiwara. Drama. Saudara, kalau saudara berapa waktu ini kan lagi ribut tentang gagalnya kita menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20 ya saudara. Dan kalau saudara yang mengikuti banyak orang jengkel ya. Banyak orang jengkel karena semua sudah dipersiapkan, merchandise sudah dipersiapkan, gedung atau lapangan-lapangan olahraga di beberapa kota yang kemudian menjadi venue dari acara besar ini sudah dipersiapkan, wisatawan diperkirakan akan hadir dan Sandiaga Uno Menteri Pariwisata memperkirakan, saudara-saudara, memperkirakan kerugiannya itu bisa mencapai 3, kalau saya tidak salah 3,2 triliun, saudara-saudara. Gara-gara gagalnya kita menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20 ini. Dan saudara-saudara, banyak netizen marah kepada beberapa tokoh, saudara-saudara ya. Macam-macam kalau saudara-saudara mengikuti, wah ada tokoh yang namanya menjadi calon presiden. Wah kalau saya baca teman-teman ini mengatakan, wah saya tidak akan pilih dia lagi, marah sebesar. Nah kira-kira saudara-saudara kalau Yudas ini dia punya akun Facebook, akun Instagram, lalu saudara-saudara saya yakin orang-orang kemudian akan posting di Instagram dan nge-tag nama dia dan kemudian menghujat Yudas ini. Karena Yudas telah menunjukkan kemunafikan yang luar biasa di hadapan teman-temannya, sesama murid-murid yang sekian lama. Kalau mereka pergi makan ayam geprek, ikut makan ayam geprek. Kalau pergi ke Chinese food, pergi Chinese food. Kenapa? Karena Yudas adalah bendaharanya, saudara-saudara. Yudas adalah bendaharanya dan mereka dimanapun Yesus ada, Yudas pasti ada. Karena Yudas adalah bendahara, bahkan para donatur wanita-wanita yang dikatakan mendukung pelayanan Yesus, ada istri pejabat namanya Salome dan lain sebagainya. Mereka itu mendonasikan, menyumbang pelayanan Yesus dan siapa yang menerima? Yudas, saudara-saudara. Yudas, jadi Yudas ini orang kepercayaan Yesus dan pasti juga menjadi kepercayaan murid-murid yang lain. Bayangkan orang yang sangat dipercaya, mereka tidak bisa menerima. Kenapa? Yudas yang justru memberikan ciuman, bukan hanya nunjuk, saudara-saudara. Yudas enggak nunjuk, itu dia orangnya, enggak. Yudas menunjukkan kissing, Yudas mencium Yesus sebagai tanda cinta dan hormat. Tetapi di balik itu semua hanyalah bungkus, yang ada adalah kejahatan. Saudara-saudara, kita menghujat Yudas. Kita enggak mau anak kita namanya Yudas. Enggak mungkin juga kita, mungkin kalau kita jengkel gitu, kita kasih nama anjing kita Yudas mungkin gitu ya. Enggak juga, saudara-saudara. Buat saudara-saudara yang cinta binatang pasti enggak akan melakukan itu. Hanya mereka yang suka makan RW itu dia bisa kasih nama itu, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kita begitu bicara tentang Yudas, pikiran kita itu penuh dengan kemarahan. Tapi pertanyaan, mungkinkah juga sebenarnya Yudas ada di dalam diri kita juga? Kita menghujat,
Kita juga menghujat tokoh-tokoh yang menurut netizen menyebabkan gagalnya kita menjadi tuan rumah Piala Dunia Piala Dunia U20. Tetapi mungkinkah ketika kita berada pada posisi mereka, ternyata kita melakukan hal yang sama gitu ya. Hal yang sama, dan mungkinkah Yudas ada di dalam diri kita? Sebenarnya sebagian dari sifat Yudas adalah cerminan sifat kita juga, manusia yang berdosa. Yudas adalah seorang apa? Kita coba lihat kalau apa yang dilakukan oleh Yudas. Yudas ini saya catat beberapa. Dia adalah seorang oportunis. Apa itu oportunis? Seorang yang memanfaatkan kesempatan demi keuntungan dirinya sendiri. Dia pada waktu ada wanita mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, harganya 1 tahun gaji, 300 dinar. Lalu Yudas ngomong, waduh sayang, itu kan kalau diuangkan, dijual, bisa untuk kita melakukan aksi sosial, bagi sembako, nasi kotak kepada orang-orang yang di jalan sana. Kok kenapa diboroskan hanya demi guru kita? Masa guru kita juga gak punya perasaan? Harusnya guru kita juga mengatakan, jangan wanita, ini lebih baik kasih ke Yudas supaya Yudas jual. Tapi saudara-saudara, ada catatan, ada footnote, ada catatan kaki. Itu dikatakan oleh Yudas karena dia di dalam Injil Yohanes, dia adalah seorang yang mencuri, mengambil uang kas, saudara-saudara. Jadi Yudas lip service saja. Yudas omongannya manis, tetapi sesungguhnya dia adalah seorang yang memanfaatkan setiap kesempatan untuk keuntungannya sendiri. Siapakah Yudas? Siapa di sini yang kemudian entah levelnya berapa, antara 1 sampai 10 kita level oportunis. Saya sadar bahwa kita ini ada sifat-sifat Yudas juga, saudara. Di dalam Markus pasal 14 ayat 11 dikatakan begini, mereka sangat gembira waktu mendengarnya, waktu mendengar Yudas menjual Yesus, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya, kepada Yudas. Kemudian Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Perhatikan di sini, saudara-saudara. Saya juga bertanya, kenapa seorang Yudas ini sampai begitu dibutakan? Memang dicatat bahwa iblis itu menguasai Yudas. Tetapi mengapa Yudas bisa begitu dibutakan? Saudara-saudara, Yudas ternyata adalah seorang yang serakah, tamak. Memang ada yang menafsirkan, ada seorang penafsir bernama William Barclay mengatakan begini, ada 3 kemungkinan mengapa Yudas melakukan itu. Yang pertama, Yudas memang serakah. Yang kedua, Yudas ini karena Iskariot. Yudas ini adalah kaum zelot, ya, zelot, orang-orang pemberontak yang kemudian menginginkan agar penjajah Romawi ini ditaklukkan, dan mereka sedang menantikan penakluk itu atau Mesias itu. Dan William Barclay mengatakan, mungkinkah Yudas adalah orang yang kemudian dipengaruhi bahwa kalau Yesus ini menjadi Mesias, maka bangsa Israel akan dilepaskan dari penjajahan Romawi, sehingga Yudas berusaha mempercepat proses itu dengan menyerahkan Yesus, dengan berharap Yesus akan menunjukkan powernya, kuasanya, sehingga kemudian bisa menggulingkan pemerintahan Romawi. Apakah seperti itu? Yang kemudian yang ketiga juga mengatakan bahwa sebenarnya Yudas itu kemudian bermaksud baik. Tapi saudara, kalau saya mempelajari bagian Alkitab yang lain, motif Yudas menurut saya tidak seperti itu. Mengapa? Kalau saudara perhatikan, Yudas datang kepada tua-tua dan ahli Taurat. Yudas mengatakan akan menyerahkan Yesus, dan berapa uang yang didapat oleh Yudas, saudara-saudara, untuk menyerahkan Yesus? Berapa dikasih, berapa dia? 30 keping perak. 30 keping perak. 30 keping perak itu waktu saya pelajari,
Itu sejak perjanjian lama, itu harga seorang budak 30 keping perak. Jadi nampaknya Yudas ini ada kemarahan juga. Mungkinkah Yudas ini tersinggung juga kepada Yesus ketika Yesus mengatakan, "Hei, padamu selalu ada orang miskin. Dia melakukan ini untuk aku." Waktu ketika wanita yang mengurapi Yesus, kan Yudas yang ngomel-ngomel kepada murid. Ini pemborosan ini kan bisa untuk pelayanan, ini kan bisa untuk orang miskin. Lalu Yesus justru di depan murid-muridnya mengatakan, "Hei, apa yang dilakukan oleh wanita ini akan diingat seumur hidup." Langsung kayak Yudas ini ngejlek gitu ya, jelok gitu ya saudara-saudara. Kan Yudas memprovokasi di situ. Lalu kemudian Yesus mengatakan, "Biarlah dia lakukan untuk aku." Jadi seolah-olah Yesus langsung against Yudas. Mungkinkah Yudas tersinggung? Nampaknya dari ketamakan, dari bagaimana, karena saya menemukan ada unsur-unsur kedengkian di sini, bukan unsur-unsur positif, karena Yudas mau menjual Yesus hanya 30 keping perak. Murah, itu harga budak. Betapa dia seolah-olah ingin merendahkan gurunya sendiri. Seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak bernilai dan berharga. 30 keping perak saja. Saudara, saya bisa tunjukkan teksnya, tetapi itu ada di dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat ya saudara-saudara. Nah, di sini kita menemukan saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa mungkinkah Yudas itu ada di dalam diri kita. Kita ini kalau tersinggung, kita bisa mata gelap saudara-saudara. Kita kalau tersinggung, hubungan-hubungan kita itu kita bisa marah. Kita bisa marah dan kita ingin berusaha menyakiti orang yang menyakiti kita, dan tanpa sadar apa yang kita lakukan itu sesuatu yang kemudian justru menyebabkan orang yang kita benci, yang kita dengki itu kemudian kehilangan nyawanya. Nah, saudara-saudara, Yudas nampaknya seorang yang tadi oportunis, seorang yang serakah, seorang yang mau mengorbankan orang lain, dan oleh karena kemarahannya Yudas ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang kemudian mampu melakukan sesuatu yang buat murid-murid yang lain itu menjadi marah dan kecewa. Pertanyaannya saudara-saudara, saya bertanya, mengapa Yesus membiarkan Yudas melakukan itu? Kenapa Yesus membiarkan dirinya ditangkap? Kalau Yesus tahu bahwa itu adalah maksud-maksud jahat dari Yudas, kenapa Yesus membiarkan dirinya? Saudara-saudara, saya menemukan ini saudara-saudara sebelum Paskah. Justru poin yang kedua, Yesus adalah jawaban bagi orang berdosa dan Yudas-Yudas yang masih ada. Yesus adalah jawaban bagi orang berdosa. Mengapa saudara-saudara? Andai kata Yesus, saya tidak tahu sesudahnya apabila Yesus melepaskan diri, tetapi sebenarnya saya menemukan bahwa yang menguasai Yudas adalah kuasa maut. Yang menguasai Yudas adalah kuasa maut yang ingin menghancurkan, ingin membunuh Yesus. Dan saya teringat di dalam Markus pasal 2 ayat 17 yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Mengapa Yesus membiarkan dirinya mau dicium Yudas? Sehingga ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya yang dicium Yudas itu bukan Yesus.
Ini teori yang seolah-olah menyangkali bahwa yang ditangkap adalah Yesus, yang ditangkap adalah orang lain. Jadi bahwa seolah-olah Yesus membiarkan orang lain. Saudara-saudara, kalau itu terjadi, maka penyaliban tidak akan ada kuasanya. Tetapi mengapa Yesus membiarkan dirinya mau dicium Yudas sehingga dia ditangkap? Mengapa Yesus mau menerima cinta yang palsu, yang tidak tulus? Saudara-saudara, kalau saudara-saudara sadar ada orang yang mencintai saudara-saudara, cinta yang tidak tulus, saudara-saudara, kita akan pasang jarak, kita akan mencium bau busuk itu. Saudara-saudara, maut itu berbau busuk. Death is stinky. Maut itu berbau busuk, dan saya membayangkan bahwa sebenarnya ini seperti adegan, yaitu di dalam Lukas 15, yaitu ketika Bapa yang sedang menunggu anaknya pulang, dan anaknya itu kemudian anak terhilang itu pulang dengan badan yang kotor, yang bau, yang memeluk Bapa ini. Tetapi Bapa setelah mendahului memeluk anak ini. Bedanya, saudara-saudara, bedanya. Kalau Yudas mendekati Yesus bukan karena sadar ingin pulang, ingin bertobat. Sementara anak yang terhilang, dia sadar sekalipun badannya bau. Saudara-saudara, kejahatan, dosa, sebenarnya itu bau, saudara-saudara. Tetapi mengapa Yesus diam saja dan tidak melawan? Mengapa Yesus membiarkan dirinya direndahkan oleh muridnya sendiri, dijual 30 keping perak, bukan dinar, keping perak, saudara-saudara, harga 1 budak. Kalau saya sebagai Yesus, wow, saya akan menunjukkan otoritas saya. Kamu ya murid tidak tahu diri, saudara. Tetapi mengapa Yesus mau melakukan itu? Sebelum Yesus disalib, sebenarnya Yesus telah dihancurkan terlebih dahulu oleh muridnya sendiri, oleh cinta yang palsu, oleh sandiwara. Saudara, saya berpikir begini ya, satu kali ada yang pernah bertanya kepada saya ini, Pak Agus, kenapa ya akan di dalam kitab Yosua pasal 6 yang mencuri ketika mereka menyerbu Yeriko dan kemudian akan mencuri dari hasil serbuan itu, lalu Akan dan kaumnya itu dihukum mati oleh Tuhan. Kenapa Tuhan begitu tegas? Kenapa sekarang Tuhan tidak setegas itu ya Pak? Saya bilang, wah kalau Tuhan setegas itu, jangan-jangan gak ada orang di dalam gereja. Saya bilang gitu ya. Lalu saya mengatakan, jangan lupa, dalam perjanjian baru juga ada Tuhan setegas itu. Di mana? Pada waktu di dalam Kisah Para Rasul, di mana ada Ananias dan Safira yang menjual harta mereka, lalu kemudian ditanya oleh Rasul Petrus, apakah ini semua yang kamu jual? Lalu kemudian sang suami mengatakan, ya ini semua aku berikan, dari hasil penjualan ini aku semua berikan. Lalu apa yang terjadi? Geblak, langsung mati. Kok dilalah ternyata istrinya itu kok nyusul ya saudara-saudara. Mungkin istrinya, ini suamiku kok gak pulang-pulang ini. Tadi katanya mau ketemu Rasul Petrus, ngomong sebentar aja kok gak datang-datang. Muncullah sang istri, saudara-saudara. Istri datang dan kemudian ditanya hal yang sama, apakah ini semua dan apa yang terjadi? Sang istri langsung juga marah. Kenapa Tuhan juga tidak setegas itu sampai hari ini? Saudara, saya menemukan juga jawaban, saudara. Yang pertama, karena itu adalah masa Tuhan membangun pondasi, maka Tuhan bicara tentang karakternya yang tegas. Tapi pada saat yang lain Tuhan juga menunjukkan karakternya yang lemah lembut. Saudara-saudara, kenapa Yesus membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu? Karena ini, saudara,
Yudas adalah simbol maut yang sedang mencium Yesus. Dan maut hanya bisa dikalahkan dengan kematian dan kebangkitan. Maut tidak bisa dikalahkan, saudara, dengan berbuat baik. Maut tidak bisa dikalahkan dengan hanya menghilang. Maut tidak bisa dikalahkan, saudara, dengan berbuat lebih banyak kebaikan, karena kuasa dari dosa adalah maut itu, saudara. Maut hanya bisa dikalahkan dengan kebangkitan. Dan Yesus berusaha memeluk maut dalam wujud Yudas ini. Karena hanya dengan kematian Yesus, maka akan ada kebangkitan. Dan saudara, ini adalah perjalanan yang sulit bagi Yesus. Yesus bukan hanya sedang menghadapi manusia yang berdosa, tetapi Yesus sedang menghadapi maut yang hanya dapat dikalahkan dengan kebangkitan. Sementara tidak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Saya menemukan di sinilah perjamuan baptisan itu menjadi sangat-sangat penting untuk kita benar-benar mati bersama dengan kematian Kristus. Karena hanya dengan demikian mau dikalahkan supaya kita bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Yesus tidak lari dari kehendak Bapanya, sekalipun menyakitkan. Yesus menjadi kalah agar saudara dan saya menang. Yesus menjadi miskin. 30 keping perak harga budak, saudara. Harga budak. Agar saudara dan saya diperkaya di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 mengatakan begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, maka Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Oleh karena kita Yesus menjadi miskin di dalam adegan. Yesus dijumpai, dicium oleh Yudas. Yesus menjadi miskin, powerless, tidak berdaya. Yesus membiarkan dirinya, bahkan Yesus menahan dirinya ketika Petrus menetak telinga dari salah satu hamba para imam itu. Yesus mengambil telinga itu dan menempelkan kembali. Saudara-saudara, betapa Yesus menghadapi maut dengan kasih Allah. Yesus menghadapi maut dengan penyerahan diri, menahan diri. Karena hanya dengan kematian Yesus akan sampai kepada kebangkitan. Dan saudara-saudara, pada akhirnya Yudas menyesal. Ya, Yudas menyesal. Nah, ini saudara-saudara, kalau ada Yudas di dalam diri kita, maka kita ini bisa menyesal. Tapi di depan penyesalan kita selalu ada 2 jalan ini. Ketika Yudas menyesal, sayang dia tidak kembali kepada Allah. Padahal jalan sebenarnya itu terbuka, dan apabila dia kembali kepada Allah. Saya menemukan, saya ini juga jadi jatuh belas kasihan kepada Yudas. Somehow, karena saya melihat diri saya di dalam diri Yudas juga gitu, saudara-saudara. Kita mungkin blaming dia, kita mungkin menyalahkan dia. Jangan lupa, Yudas itu ada di dalam diri kita. Ketika Yudas menyesal, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kemudian saya membaca ini, Matius 27 ayat 3 sampai 6. Ini kisah sedih dari Yudas. Pada waktu Matius 27 mulai ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, dia melihat Yesus. Nampaknya setelah Yesus ditangkap, dia mungkin seperti Petrus melihat Yesus dari jauh, dan ketika ternyata Yesus dijatuhi hukuman mati,
Nampaknya Yudas masih punya hati nurani, saudara. Kalau saudara masih bisa menyesal, saudara masih punya hati nurani. Puji Tuhan. Tapi jangan hanya berhenti di penyesalan. Karena dikatakan menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Jadi dia menyesal. Nah ini bagus ya saudara. Menyesal lalu lihat uang ini, jijik melihat uang ini. Ini uang dari hasil menjual guru. Wah, marah. Jadi Yudas kemudian mengembalikan itu. Ayat 4 mengatakan dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Hati nurani Yudas masih bekerja. Dia menyesal dan dia tahu bahwa Yesus gurunya tidak bersalah. Tapi hati-hati, ketika saudara menyesal, saudara harus tahu datang kepada orang yang tepat. Kalau saudara menyesal tentang sesuatu, lalu saudara datang kepada orang yang salah, hati-hati. Saudara bisa lebih baik, kalau salah, orang salah, saudara bisa lebih jahat lagi, lebih parah lagi, tersesat lebih jauh. Nah ini, sayangnya Yudas datang kepada imam-imam, kepala, rohaniawan yang tidak rohani. Ini rohaniawan yang tidak rohani. Saya menemukan saudara, aduh ini juga menghantam saya. Jangan sampai saya jadi orang imam-imam kepala dan tua-tua ini rohaniawan yang gak rohani. Ada orang berdosa lalu kemudian jawabnya seperti ini. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Kadang-kadang kita tutup telinga, tutup mata ketika ada orang yang menyesal, orang berdosa yang perlu kita layani dengan berbagai macam alasan. Kita mengatakan sibuk, itu urusanmu sendiri. Waduh, waktu saya membaca merenungkan ini, Tuhan, saya bilang, ampuni saya Tuhan, kalau saya sibuk, makanya saya bilang saya nggak boleh ini. Saya bilang, saya mengatakan Tuhan tolong saya. Tuhan tidak impress, tidak terkesan dengan kesibukan kita. Karena pertanyaan Tuhan adalah apakah kamu melakukan kehendak Bapa? Dan saudara-saudara, ketika Yudas mendapatkan jawaban seperti ini, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Hati yang menyesal, nurani yang mulai sadar, mendapatkan respon, bukan penerimaan, acceptance, bukan kasih, tetapi seolah-olah dibiarkan bergumul sendiri. Maka ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan, nah ini yang sangat menyedihkan, dan menggantung diri. Berapa banyak orang yang seperti Yudas di sekitar kita. Yang oleh karena bisa jadi mereka sebenarnya memberikan signal-signal bahwa mereka perlu pertolongan kita. Tapi kita menyibukkan diri, kita takut mengambil resiko. Sehingga kemudian seperti Yudas. Dan saya membayangkan saudara-saudara, kenapa Yudas sampai bunuh diri ya? Karena dia tidak punya teman lagi saudara-saudara. Dia tidak mungkin kembali kepada teman-temannya, murid-murid yang lain. Sementara murid-murid juga lagi bingung, lagi galau karena Yesus guru mereka tertangkap. Jadi ini katakanlah orang-orang Kristen yang lain, orang-orang yang rohani lagi sibuk juga. Sibuk dengan kegalauan mereka, sibuk dengan masalah mereka sendiri. Sehingga Yudas tidak bisa kembali, no return, no point of return. Tidak ada titik kembali karena Yudas tidak bisa ketemu murid-murid teman-temannya karena pasti dia dihakimi. Saya membayangkan ya, kalau value-value kita ini kita tidak hidupi benar-benar. Kalau ada orang yang merasa bersalah, kalau ada orang yang merasa berdosa, lalu kemudian membayangkan diri saudara-saudara dan saya termasuk saya, apakah yang dibayangkan itu mata yang menghakimi, kata-kata yang kemudian menolak, sikap-sikap yang kemudian kita tidak peduli.
Kiranya value kita itu kita hidupi. Amin, saudara-saudara. Di mana kita tetap belajar no judgment, acceptance, encourage. Apakah kalau ada orang-orang yang berdosa dan membayangkan jemaat SAF, apakah mereka akan datang kepada saudara-saudara karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan dihakimi dan mereka akan diterima sehingga mereka bisa terbuka? Ataukah justru membayangkan kita seperti imam-imam kepala yang mengatakan, itu urusanmu sendiri. Kamu yang berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Menyedihkan. Karena pada akhirnya Yudas bunuh diri. Dia tidak menemukan teman. Tidak menemukan teman. Yudas menyesal mengembalikan 30 keping perak. Sayang dia tidak datang kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada alamat yang salah, rohaniawan yang tidak rohani. Di sisi lain Yudas juga merasa telah berkhianat kepada gurunya dan teman-temannya yang lain sehingga dia tidak punya tempat untuk pulang ke jalan yang benar. Akhirnya dia bunuh diri. Adakah Yudas-Yudas di sekitar kita yang sedang mencari jalan pulang? Adakah Yudas-Yudas di sekitar kita yang sedang mencari jalan pulang? Adakah sebenarnya Yudas sedang datang kepada saudara-saudara dan seolah melempar 30 keping perak itu datang dengan penyesalan, tetapi kita seolah-olah tidak mau menganggap itu karena kita merasa agak kikuk ketika berbicara tentang perkara-perkara rohani. Kita kemudian nyelimur, apa nyelimur itu ya? Mengalihkan pembicaraan. Sebenarnya dia sedang memberi kode-kode kepada kita, memberi signal-signal. Tetapi kita kemudian agak-agak tidak nyaman untuk berbicara tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan jiwa orang itu. Memang saudara, kalau tidak terbiasa kita kadang-kadang kiku. Ya, satu kali ada orang datang kepada saya dan mengakui bahwa dia melakukan ini dan itu, dan waktu saya dengarkan, saya diam dan itu seperti dia sambil menangis, sambil mengaku, dan saudara langsung saya bilang, pengakuan kamu ini ya, ini karena penyesalan. Karena kamu sedang menghadapi masalah ini, tapi jangan berhenti di penyesalan. Saya bilang kamu harus masuk ke rumah bapamu dan menjadi anaknya kembali. Saya ngomong begitu. Dan saudara-saudara, mari saudara-saudara, kiranya orang-orang di sekitar kita apabila itu mereka seperti Yudas yang ingin mencari jalan pulang. Dia berpikir bait suci adalah tempatnya. Dia berpikir gereja adalah tempatnya. Dia berpikir KTB adalah tempatnya. Tapi kiranya kita jangan menjadi para imam dan ahli Taurat yang seolah-olah menutup mata. Dan kita mungkin tertawa, menikmati kenyamanan persahabatan di antara kita. Tapi sesungguhnya ada di antara orang-orang yang sebenarnya memberi signal, gestur bahasa tubuh mereka. Seperti Yudas yang melemparkan 30 keping perak ini. Mari saudara-saudara, di minggu ini, minggu yang ketiga, di dalam No Greater Movement, saya memberikan to-do list. Ada 2 to-do list. Yang pertama, to-do list yang pertama mendaftarkan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang yang berdosa. Dan yang kedua, coba kita mengingat mungkinkah ada orang-orang di sekitar kita atau bahkan mungkin kita sendiri yang sebenarnya seperti Yudas yang mau mencari jalan pulang. Kadang-kadang saya menyempatkan diri mengirim ada lagu YouTube kepada seseorang, walaupun kadang-kadang saya agak yakin apakah dia akan, tetapi saudara, saya berdoa sebab
Satu kali saya pernah menjumpai orang yang pernah terhilang, tetapi ketika kita menyambut dia pulang dan setelah sekian tahun dia hidup benar. Wow, saudara akan mengalami seperti Lukas pasal 15. Yaitu akan ada sukacita di surga kalau satu orang berdosa bertobat. Yesus datang bukan untuk orang yang sehat, tapi dia datang untuk orang yang sakit. Saya dan saudara-saudara juga sebenarnya ada bagian dari hidup Yudas yang ada di dalam diri kita. Kita juga perlu disembuhkan supaya kita dipakai Tuhan juga menyembuhkan. Karena kita mengalami pengalaman kesembuhan dari Tuhan. Saya mau tutup dengan satu ayat. Keluaran pasal 15 ayat 26 mengatakan demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat ini seringkali dipahami sebagai kesembuhan-kesembuhan fisik saja. Tapi saya yakin Tuhan Yesus ketika dia berhadapan dengan Yudas, dia menampilkan dirinya bukan penyembuh fisik. Dia menampilkan dirinya penyembuh orang berdosa, menaklukkan maut dengan terlebih dahulu dia mati, supaya melalui kebangkitannya maut dikalahkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta para pemain musik datang. Pada waktu saya membuat renungan ini, saudara-saudara, saya diingatkan teman-teman saya, ya terus terang, ada teman-teman SMP, ada teman-teman yang saya tahu, saya berdoa buat mereka. Kadang-kadang kita bisa mencibir seperti netizen yang dia murtad, dia tinggalkan Tuhan, dia sudah berubah. Tapi bagaimana kalau ternyata ketika saudara mencoba menghubungi dia dan dia menunjukkan signal-signal bahwa dia seperti Yudas yang menyesal. Apakah engkau siap untuk menerima penyesalannya dan menjadi seperti bapa yang baik, sekalipun stinky, sekalipun berbau busuk anak yang bungsu itu, engkau tidak menghiraukan buah busuk itu, tetapi engkau memeluknya dan mengatakan, anakku yang telah mati, telah bangkit kembali. Saudara-saudara, saya mengajak jemaat Tuhan untuk punya pengalaman sukacita yang besar di dalam Paskah ini, yaitu memiliki hati seperti Yesus dan mengingat teman-teman kita. Mungkin kita juga seperti Yudas itu, kalau kita merasa Tuhan, saya juga sebenarnya merasa perlu disembuhkan juga Tuhan. Lagu ini menjadi lagu buat saudara. Kalau saudara diingatkan teman-teman saudara, mari kita juga berdoa, mendoakan teman kita. Entah mereka di mana, tapi kalau saudara punya akses dalam minggu ini, nyatakan kuasa kebangkitan Kristus dengan menghampiri kematian, memeluk kematian, karena Yesus yang memeluk kematian itu buat saudara dan saya. Dia telah menjadi miskin supaya saudara diperkaya di dalam pengalaman-pengalaman yang baru, pengalaman anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer.
send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God. Oh, amen. You are the Lord, my healer. Amen. Oh, hallelujah. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan, amin, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku. Amin. Kau pulihkan hidupku, hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Saudara, Tuhan Yesus ketika membiarkan dirinya dicium oleh Yudas, dia adalah seorang penyembuh. Sayang Yudas tidak datang kepada alamat yang tepat. Tapi ini tidak bisa mengubah fakta bahwa Yesus adalah penyembuh. Dia penyembuh orang berdosa. Dia penyembuh maut, karena dengan kebangkitannya maut dikalahkan. Dan dia juga sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Kalau ada di antara kita yang merasa bahwa Tuhan, saya perlu Tuhan menjamah saya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saudara dan saya seperti Yudas. Tapi mungkin tanpa sadar kita pernah atau kita sedang menjual Yesus hanya dengan sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu tidak sebanding dengan Yesus, tidak sebanding dengan kasih-Nya, tidak sebanding. Tapi kita seperti dikuasai oleh ketakutan. Kita dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga tanpa sadar kita seperti menggadaikan Yesus dengan sesuatu yang lain. Tahukah engkau, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Oleh karena itu Yesus tetap membiarkan saudara mencium Dia, karena supaya saudara bisa tetap punya jalan untuk pulang kepada Dia. Yesus tidak pernah menolak ciuman, sekalipun ciuman itu hanyalah sandiwara. Yesus tidak pernah menolaknya, karena Yesus memastikan kalau satu kali kita menyesal, kita bisa kembali ke jalan pulang, menemukan jalan pulang kepada Dia. Demikian juga kiranya Tuhan menolong kita apabila ada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang kita ingat, saudara dan saya bisa menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan. Kita mendoakan mereka. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dan kalau ada di antara saudara yang memerlukan jamahan Tuhan, apapun yang saudara memerlukan pemulihan, kesembuhan dari Yesus, nyanyikan pujian ini sebagai doamu. Amin. Let He let me, amen. You are the Lord, my healer. Amen. Oh, you send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. Amen. Oh,
Tuhan pemulihku, pemulihku. Kau pulihkan hidupku, hidupku. Amin. Kau dan sembuhkanku. Kaulah pemulihku. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami terbuka di hadapan-Mu, Tuhan. Kami bisa menghujat Yudas, kami bisa merasa jijik dengan apa yang dilakukan oleh Yudas. Tetapi kami sadar bahwa sebenarnya ada sifat-sifat Yudas yang ada di dalam diri kami. Berapa banyak kali kami menjadi seorang yang oportunis. Berapa banyak kali kami menjadi orang yang mau menggadaikan Engkau, yang menjauhi Engkau, dan kami dibutakan oleh kebutuhan-kebutuhan kami. Kami dibutakan oleh idealisme kami dan oleh kemarahan kami. Bisa jadi seperti Yudas yang marah dan tanpa sadar kemudian kami memuji Engkau, menantang Engkau. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Dan Tuhan juga Engkau tolong kami untuk kami melihat kalau Yudas pada masa itu ketika dia menyesal, dia tidak menemukan jalan pulang yang tepat. Dia datang ke bait suci, tetapi justru di bait suci dia menemukan penolakan. Justru di rumah Tuhan dia menemukan penghakiman. Di rumah Tuhan dia tidak temukan acceptance, penerimaan. Tuhan, Engkau tolong kami supaya Tuhan itu hanya berhenti di Yudas pada masa itu, sehingga Yudas pada akhirnya dia tidak menemukan jalan pulang kepada Engkau dan dia mati menggantung diri. Dia tidak menemukan hope, tidak menemukan harapan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pakai gereja ini untuk menjadi gereja di mana orang menemukan pengharapan, menemukan jalan pulang kepada Tuhan, menemukan penerimaan ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, menemukan kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Kau menolong juga untuk kami juga menjadi seperti Yesus yang berani memeluk Yudas, sekalipun Yudas sebenarnya sedang dipenuhi oleh kekotoran. Ingatkan kami kepada teman-teman kami ya Tuhan, untuk kami tidak menyerah, untuk kami bahkan berani menghadapi maut, karena sesungguhnya Engkau telah bangkit mengalahkan maut bagi kami. Engkau telah menjadi miskin oleh karena kami, supaya kami menjadi diperkaya di dalam Engkau, diperkaya di dalam kasih karunia, diperkaya oleh kemurahan dan pengalaman, diperkaya juga oleh pengampunan. Kami juga berdoa supaya Tuhan Kau menolong setiap kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam sepanjang minggu ini ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Kalau juga ada yang sakit di antara kami Tuhan, kalau ada yang sakit di antara kami, biarlah Tuhan sesuai dengan pujian ini, Engkau penyembuh kami, Engkau sembuhkan kami di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh doa kami. Amin, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Kli untuk sampaikan pengumuman. Terima kasih Pak Agus buat firman-Nya yang luar biasa sekali. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau sedang berbicara kepada kami melalui Pak Agus ya Tuhan, untuk firman di siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja yang tertera, atau bisa juga kalau teman-teman mau memberikan secara tunai atau cash, bisa di kantong persembahan yang ada di belakang.
Nanti mungkin bisa minta tolong Asyir ya untuk itu kalau buat teman-teman yang mau memberikan secara di kotak persembahan. Oke. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Kolose 3 ayat 23. Mungkin ayat ini teman-teman udah sering dengar, tapi ayat ini sangat mengingatkan saya gitu belakangan ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saya nggak tahu keadaan saudara seperti apa sekarang. Mungkin saudara sedang down atau sedang kecewa atau apa. Ingat aja kalau apa yang kita perbuat itu nggak pernah sia-sia, tapi semuanya itu untuk Tuhan dan Tuhan yang melihat apapun yang kita perbuat. Sekarang saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pertama-tama saya mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, welcome. Saya juga mau apresiasi buat teman-teman yang sudah datang on time, terima kasih. Jangan lupa minggu depan ada yang spesial dan jangan lupa untuk tetap datang juga. Untuk hari Selasa ini kita akan ada more-nya tidak ada. More ditiadakan, biasanya ada more hari Selasa, tapi more di Selasa ini ditiadakan karena ada meeting pillars. Ada meeting pilar jam 19.30 secara online. Jadi buat teman-teman pillars dimohon kehadirannya di hari Selasa jam 19.30 secara online. Dan untuk Kamis ini KTB juga ditiadakan karena kita mau fokus untuk Jumat Agung. Jadi biasanya kita hari Kamis ada KTB, tapi untuk Kamis ini ditiadakan. Jadi teman-teman take note, Kamis ini KTB ditiadakan. Dan hari Jumatnya ada yang spesial, yaitu akan ada Jumat Agung, karena seperti yang Pak Agus sudah sampaikan berulang kali, ya minggu ini minggu Paskah, karena memang sebentar lagi sudah Paskah, sudah bulan April tahun 2023, nggak kerasa ya, bulan April, dan ini ada posternya. Dan jangan lupa hari Jumat ini jam 4 sore ya Paskahnya, kebaktiannya akan ada berjamaah juga, dan akan ada beberapa hal yang luar biasa lah pastinya di Paskah ini. Yang pasti hubungan kita sama Tuhan di Paskah ini, kita mengenang bagaimana pengorbanan Kristus itu pasti kerasa gitu. Jadi saya mengundang teman-teman kehadirannya di hari Jumat Agung jam 4 sore. Jumat ini ya di tempat ini jam 4 sore untuk ibadah Paskah. Dan hari Minggunya, ibadah Jumat Agung yang tadi, dan ini ibadah Paskah untuk kebangkitan Kristus. Nah, untuk kebangkitan Kristus ini diadakan hari Minggu jam 10 gitu. Di minggu depan hari Minggunya jam 10 saya juga mau mengundang teman-teman karena akan ada pengambilan dari anak-anak sekolah minggu juga. Dan di minggu ini sebenarnya ada teman kita yang ulang tahun tapi nggak hadir, yaitu Ceveli. Jadi sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih Kli, yang puji Tuhan. Ya saudara-saudara, sebagaimana yang telah saya sampaikan berulang-ulang bahwa tanpa salib dan kebangkitan Kristus maka tidak ada kekristenan. Kelahiran itu bisa terjadi, Natal ya, banyak orang, semua orang yang di muka bumi ini dilahirkan, tapi tidak semua orang disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Itu sebabnya kita memfokuskan diri untuk menghargai berita Paskah, sehingga sejak berapa waktu yang lalu kita mempersiapkan diri untuk itu. Dan juga sehingga Jumat ini saya mengundang, tadi sudah disampaikan, hadir Jumat sore ya jam 4 ya, jam 4 di tempat ini yang sama. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Juga sekolah minggu setelah ini ada latihan ya, jadi anak-anak kita akan memberikan persembahan spesial pada hari Minggu ya, pada hari Minggu. Demikian juga KTB mahasiswa, Tuhan tolong juga. Puji Tuhan ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Nampaknya hari ini ada ini memang kalau sudah bau-bau tanggal merah ini bahaya nih jemaat SAM ini. Jadi Tuhan tolong ya, para pelayan ini ketika memikirkan tentang Idul Fitri itu ya, waduh sebuah tantangan, kira Tuhan tolong kita. Tapi saya bersyukur buat saudara yang hadir pagi hari ini saudara. Dan oh ya, ada keponakan saya juga yang hadir pagi hari ini ya, ada Michelle ya dia keponakan kami yang dari Ambon dan sekolah di Jakarta ya. Apa namanya sekolahnya? Universitas
ya, Ukrit ya, Universitas apa? Krida, ya gitu ya. Ambil kedokteran dan sedang koas di sini ya, di Rumah Sakit Bayangkara ya, kalau saya tidak salah ya, di Rumah Sakit Bayangkara. Sehingga puji Tuhan hari ini bisa menyempatkan untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Dan kita doakan supaya Tuhan menolong agar, karena minggu berikutnya sudah harus pindah ke Semarang untuk rumah sakit yang lain, supaya Tuhan membuat berhasil ya. Ya demikian juga buat saudara-saudara, kita doakan juga untuk yang Shelly Gaby ya, yang akan internship ya, akan magang ya, menemukan tempat magang. Jadi kalau saudara-saudara, mereka ini ada satu IT, satunya DKV. Kalau saudara-saudara punya channel untuk bisa membantu mereka magang ya di Surabaya ini, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh begitu ya, please feel free untuk kemudian memberi informasi kepada Shelly dan Gaby ya. Mungkin saudara bingung mana Shelly, mana Gaby. Yang pasti yang rambutnya disemir ini Shelly ya, karena kembar. Yang hitam itu Gaby ya saudara. Oke, saya juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kita yang di belakang ya. Oke ya, kita senang dan juga mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan menolong kita dalam sepanjang minggu ini supaya kita menjadi pelaku firman. Kita doakan juga kalau saya tidak salah Stefani ya yang akan melahirkan minggu ini ya, dalam minggu ini, atau ya April ya kalau saya tidak, April. Kalau Vina kapan Vina? Belum tahu. Ya, ada yang ya kita doakan ibu-ibu hamil ini ya. Siapa ya? Seingat saya ada Stefani, Vina. Saya nggak boleh sebutkan ya. Kita doakan mereka-mereka yang sedang mengandung, dan mungkin juga ada yang sedang mempersiapkan pernikahan ya saudara ya. Ini ya kadang-kadang kalau hubungan tanpa persiapan pernikahan tuh kayaknya lancar-lancar aja ya, adalah konflik-konflik. Tetapi justru ketika mempersiapkan pernikahan ini, wah disitulah biasanya ada ketegangan-ketegangan, ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkinkah saya menyerahkan hidup saya berjalan dengan dia seumur hidup saya? Wah, disitulah karena ada banyak pihak kita doakan yang sedang mempersiapkan pernikahan, supaya Tuhan berikan damai sejahtera, ketenangan. Itu semua adalah ujian ya, ujian. Kalau kasih yang Tuhan beri akan justru kemudian akan overcome itu semua. Kita akan doakan untuk hal-hal ini ya. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta Henry berdoa untuk ibu hamil, untuk yang mau menikah ya, yang mau melahirkan juga. Tolong doakan. Iya, oke. Tolong kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pekerjaan-Mu hari ini Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Kami bersyukur kami telah mendengar firman, dan biarlah firman itu bisa bersemi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang akan mempersiapkan pernikahannya Tuhan. Haleluya. Rekan kami Tuhan akan mendekati tanggal-tanggal penting itu Tuhan. Amin. Banyak juga pihak terlibat, ada calon mertua, calon keluarga-keluarga baru Tuhan. Ya, biarlah dalam persiapan itu mereka diperlengkapi juga Tuhan, mereka didewasakan juga Tuhan. Diserahkan Tuhan persiapan mereka detail-detail secara teknis maupun secara rohani, yang terpenting Tuhan secara iman mereka juga persiapkan Tuhan. Amin. Doa juga untuk ibu-ibu, teman-teman kami yang akan menjadi mama Tuhan, dalam proses kehamilan mereka Tuhan, Kau sertai Tuhan. Kesehatan mereka, psikologis juga mereka Tuhan, Kau sertai juga suami-suami mereka Tuhan dalam mendampingi mereka dalam proses kehamilan. Biarlah mereka tetap kuat Tuhan, justru dengan kehamilan ini akan kembali menguatkan rumah tangga mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk yang proses akan melahirkan dalam waktu dekat ini Tuhan, persiapan yang sudah
persiapkan tanggal-tanggal yang sudah disiapkan. Engkau sertai Tuhan menjelang tanggal-tanggal yang penting itu Tuhan. Haleluya. Biarlah karunia-Mu melalui anak baru mereka ini Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-Mu Tuhan, secara fisik maupun secara psikologis, secara iman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, hubungan suami istri, hubungan dengan kekasih, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan saudara-saudara, hubungan dengan teman-teman, rekan sekerja, hubungan dengan kolega-kolega. Biarlah melalui hidupmu, hubungan-hubungan yang mungkin mengalami keretakan, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan pakai hidupmu untuk menjadi Yesus yang berani memeluk maut, yang berani memeluk sesuatu yang stinky, yang bau. Tetapi oleh karena Yesus yang bangkit menjadi jaminan buat engkau, untuk engkau berkemenangan di dalam kasih. Dan biarlah Tuhan memberkati rumah tangga, pekerjaan, studimu. Dan biarlah melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua yang setia. Haleluya, amin, amin. Jadikan aku, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seperti karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku, amin, indah, oh haleluya, seperti karya di dalam hidupku, amin. Ajarku hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin, amin. Happy Sunday. Berikan jabat tangan satu